Selamat sore. Membahas 4 match FA Cup kemarin, dan beruntung yang lolos adalah klub besar. Jadi kita mendapatkan menghasilkan semifinal yang seru, yaitu Arsenal lawan City dan MU lawan Chelsea. Nanti kita bahas di akhir video ini, tapi gue mau bahas 4 match. 4 match ini dimulai dengan Castle Man City. Dari awal kalau lu lihat nonton itu pertandingannya, setelah 5-10 menit sudah kelihatan lah ini one way traffic, dan hanya menghasilkan 1-0 di babak pertama, tapi begitu banyak peluang yang didapatkan oleh City, benar-benar dikurung. Ball possession 76%. Bahkan di babak pertama itu kalau nggak salah 85 banding 15 sekitar itu. Tapi shot on targetnya hanya 4, shot off target 8, ya 12 shots dibanding Castle shot on target 1, shot off targetnya 3. Pada saat mereka ketinggalan kayaknya Steve Bruce ngamuk-ngamuk ya, karena di babak 2 mereka sudah mulai ke depan. Makanya gue bilang, siap lawan tim apapun, pokoknya yang parkir bis itu harus kalah. Dan kemarin juga terbukti, Newcastle akhirnya kalah. Permainan ya sebenarnya City bermain seperti biasa, bagus, create banyak chances, tapi ya sekali lagi selama nggak ada Aguero, mereka yang bisa cetak gol itu dikit banget. Gapsus itu nggak bisa diandelin kalau gue bilang. Lebih ke Mahrez dan Sterling. Kemarin kebetulan Sterling cetak 2 gol kalau nggak salah ya. Tapi anyway, City sih layak lolos ke berikutnya yang diadakan 18-19 Juli di Wembley. Di situ City ketemu Arsenal. Oke? Itu sedikit tentang City. Kita ke Leicester lawan Chelsea. Leicester lawan Chelsea ini cukup imbang ya. Di awal babak pertama jual beli serangan, Pulisic dapat peluang besar, ditepis oleh Schmeichel, terus siapa itu pemain Harvey Barnes kalau nggak salah ya, dapat beberapa peluang. Jadi saling jual beli serangan. Tapi yang gue perhatikan dalam match ini adalah 2 hal, yaitu terlalu banyak salah passing dan terlalu banyak dribbling. Oke. Sekarang mereka Chelsea kebetulan lewat gol jatuh dari langit dari Ross Barkley. Sebenarnya nggak jatuh dari langit. Ini cukup bagus karena ada space yang dimanfaatkan oleh Ross Barkley, dan William crossingnya bisa dibilang cukup bagus sehingga tidak terjangkau oleh Schmeichel. Dan apakah mereka layak menang? Ya, karena Leicester is Leicester. Setelah liburan ini mereka 2 kali seri dan sekarang kalah. Dan gue bilang seperti yang gue sudah bilang tahun lalu, bahkan Leicester ini akan menurun. Kemarin itu tampil praktis full team kecuali Maddison yang nggak main. Tapi ya kalau gue bilang mereka main bagus ya, kerjasama as a team bagus, tapi masih terlalu banyak masih old school, dan Chelsea ketarik dalam itu. Chelsea tidak memainkan one touch dengan direct football, tapi kalau gue bilang terlalu banyak dribblingnya. Yang terjadi adalah 2 match yang cukup seru karena saling jual beli serangan, tapi karena end passingnya termasuk buruk ya, kalau gue bilang terlalu banyak salah passing, sehingga ya beredar di situ-situ aja. Peluang sekali-sekali dapat, tapi ya kalau dari sisi strategi sih nggak bagus untuk dinikmati. Lebih bagus karena mereka saling jual beli serangan dengan dengan tempo yang sangat tinggi. Jadi Chelsea untuk gue sih layak juga lolos. Oke. Terus Arsenal
ada berapa hal di luar skor ya, berapa hal yang sangat kelihatan bahwa mereka itu berkembang, terutama dari sisi mental. Kedua, dari bermain 3-4-3. Arsenal jarang main 3, nggak terlalu sering. Tapi kemarin gue bilang sangat cocok bermain 3-4-3, dan korbannya ya Mesut Ozil. Kemarin sih dibilang kalau dia cedera ya. Cuman kalau kita lihat Ozil sudah nggak pernah dimainin lagi, dan feeling gue sih, atau gue harap lah, Arteta tetap memainkan 3-4-3 terus ya. Sirkulasi bola cukup cepat. Bedanya City sama Arsenal itu cuma satu. City itu jelas mereka punya kualitas pemain lebih bagus, tapi mereka bisa bermain dengan space yang pendek. Itu Arsenal masih belum bisa, atau belum berani. Jadi jarak pemain 2-3 meter mereka berani through pass. Kalau Arsenal back pass atau sideways. Nah, ini yang harus dipelajari. Kalau ada celah, lebih banyak passing ke depan. Yang kemarin itu jauh lebih berhasil through passnya dibanding pas lawan Brighton. Pas lawan Brighton itu parah banget. Jadi performanya waktu kemarin menang lawan Sheffield ya, kalau nggak salah, lawan Sheffield. Terus sebelumnya juga menang lawan Southampton. Southampton itu bukan tim kemarin sore, karena lagi bagus-bagusnya. Kemarin juga lagi menang 1-3 lawan Watford. Dari sisi permainan lebih bagus dan lebih efisien. Peluang besarnya jauh lebih banyak daripada Sheffield yang ngandelin bola-bola atas doang. Walaupun ball possession-nya Arsenal 5-9-4-1, shotnya 4 bahkan Sheffield. On target Arsenal cuma 3, tapi 2 gol. Shot off targetnya 4-4. Nah, Sheffield kalau gue bilang sama sekali nyaris tidak ada momen di mana mereka benar-benar berbahaya. Ya mungkin 5 menit dalam 90 menit. Tapi sisanya the whole match Arsenal control the game, bermain sabar. Yang satu hal yang positif lagi, pemain mudanya itu main praktis, main bagus semua. Tierney, Bukayo Saka, Willock, bahkan si Nketiah pas masuk itu main bagus semua. Biasanya kan yang muda-muda ini yang bikin masalah sama belakang. Kalau belakang dibilang blunder, gue bilang bukan blunder, tapi emang error yang bisa terjadi dengan semua defender. Pas gol itu terjadi, di mana itu baru jatuh dari langit, di mana Holding nggak dapat bolanya. Biasanya dia selalu dapat bola dengan heading, jatuh ke Sokratis, dibuang Sokratis, kena badannya Holding, jatuh di kaki Golding kalau nggak salah, Golding namanya kalau nggak salah. Dia shoot masuk 1-1. Dan kalau lawan Brighton kebobolan di menit-menit akhir, sekarang cetak gol di menit-menit akhir. Inilah menunjukkan bahwa kalau lu bekerja keras, keberuntungan itu akan datang. Kalau lu bilang beruntung ya fine, karena di menit-menit terakhir. Tapi dari sisi permainan jauh lebih bagus, dari sisi mental jauh lebih bagus, fighting spirit ada, semua ada. Dan ini sebuah plus point untuk next matchnya lawan Norwich dan lawan Wolves ya. Kalau bisa menang lawan Wolves, main away, nggak terpancing dengan itu, endingnya ini sampai terakhir bisa jadi seru ya. IPL siapa yang rebutan di Champions League, karena gue melihat Chelsea kemarin bermain pun mereka bisa akan menurun juga kalau bermain seperti kemarin. Oke, jadi Arsenal menang 1-2, lolos ketemu City. Terus Man United lawan Norwich. Ya, kalau kita lihat line up-nya memang setengahnya cadangan. Yang Igalo, yang main inti mungkin Bruno Fernandes, McTominay, Fred, Maguire, Luke Shaw, Bailey 6 atau Bailey termasuk cadangan lah 5. Nah sisanya cadangan. Tapi di menit 62-63 3 pemain masuk. Brandon Williams, oke, gue nggak anggap pemain inti. Greenwood termasuk pemain inti. Rashford masuk 63. Menit 78 Matic masuk, Pogba masuk,
Martial masuk menit 96. Jadi praktis full tim. Norwich ini ranking 20, pasti degradasi punya. Artinya kehebatan Man United pada saat lawan Sheffield nggak begitu kelihatan lagi. Bahkan mereka bermain 30 menit praktis dengan 10 orang karena red card kan. Ya sekitar 30 menit lebih lah. Butuh 1 gol notabene dari seorang center back untuk cetak gol. Dan kalau lu perhatiin performa dari Bruno Fernandes setelah kembali lagi tidak sebagus seperti sebelumnya, agak menurun. Nggak tahu kapan kembalinya lagi, tapi jelas agak menurun. Kelihatan pas lawan Spurs, lawan Sheffield pas mereka merajalela berkuasa, itu lebih ke performanya Pogba. Gue nggak tahu masalahnya di mana, mungkin dia masih butuh waktu lebih lama ya. Tapi MU pun tidak konsisten permainannya, oke? Dan doesn't matter, mereka layak lolos, sangat layak lolos, karena tim kayak Norwich ini yang main bertahan, ball possession-nya parah ini loh. Kalau lihat 66%, MU 34, shots-nya 8 on target, 13 off target. Jadi efektivitas tetap harus ditingkatkan untuk MU, untuk semua tim termasuk MU. Soal drawing, kalau gue bilang sih, apakah Chelsea akan mengalami kesalahan yang sama lagi dengan kena counter dari MU? Tapi jelas MU pada saat ini gue bilang masih di atas Chelsea. Hanya Lampard harus lebih smart lagi, nggak menurunkan Loftus-Cheek atau Emerson. Lah parah tuh berdua. Kita lihat kalau Arsenal lawan City, untuk gue itu calculated loss. Satu-satunya tim yang tidak bisa dikalahkan atau dicuri poin yaitu City. Cuman ini sekali lagi ini FA Cup, ini semifinal, semua bisa terjadi. Oke, see you di next match.